Sekolah Stata. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang fungsi dari Microsoft Excel yang bernama Index and Match. Nah, ini menarik teman-teman. Kita langsung saja ke contoh case-nya ya, supaya langsung paham, karena ada istilah learning by doing itu efektif banget katanya. Oke ya, kita coba. Misal nih teman-teman punya data seperti ini. Punya data, ada nama siswa, dan ini adalah profesi dari orang tua siswa masing-masing. Nah, di samping kanan ini ada kolom yang harus kita isikan secara otomatis mengenai apa sih pekerjaan dari masing-masing orang tua siswa ini atau orang tua mahasiswa ini. Orang tua siswa maksudnya. Nah, kita bisa menggunakan rumus Excel, yakni fungsi index and match. Seperti apa? Oke, kita coba ya. Nah, kita kosongkan dulu yang sudah terisi ini. Oke, lalu kita coba dengan mempraktekkan yang pertama dulu, yaitu indeks. Nah, caranya seperti apa? Seperti biasa, kita contoh praktekkan di sini sama dengan indeks buka kurung. Dia meminta tabel array. Nah, tabel array-nya ini adalah tabel yang akan dijadikan sebagai indeks tabel array-nya ini. Maka kita pilih pekerjaan orang tua masing-masing, yaitu pilihannya ada petani, PNS, karyawan, dan wira swasta. Nah, ini lalu kita pisahkan dengan tanda titik koma. Nah, selanjutnya dia minta apa nih? Si Excel-nya. Dia minta row 6. Row number ini adalah kita akan mengambil yang petani terlebih dahulu, maka dia ada di baris ke-1. Selanjutnya dia minta kolom number pun sama 1 ya, karena yang diambil adalah petani ini. Masih 1, lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, yang terbaca adalah petani. Oke, kita coba drag ke bawah, hasilnya akan petani semua. Kita hapus yang paling bawah, tidak perlu. Nah, selanjutnya adalah kita akan mempraktekkan yang fungsi match-nya terlebih dahulu. Tadi kan indeks, sekarang match. Sebelum kita gabungkan, seperti apa sih kolaborasi antara indeks dan match? Kita coba match dulu ya. Match, sorry saya lupa sama dengannya. Match sama dengan match, buka kurung, ini tutup kurung. Nah, itu adalah buka kurung. Nah, dia minta lookup value. Lookup value itu adalah nilai yang kita jadikan acuan. Nah, dalam hal ini adalah yang dijadikan acuan ini, sel ini, kolom-kolom ini, yakni huruf P, di mana nanti ditemukan huruf P, maka posisi dari 1, 2, 3, dan 4 ini akan ketahuan teman-teman. Seperti apa? Kita coba ya. Nah, dia harus menemukan huruf P, maka kita tuliskan karakter P di sini. Jangan lupa diapit dengan tanda petik, tanda kutip 2 ya. Lalu kita pisahkan dengan titik koma. Nah, dia minta lookup array teman-teman. Lookup array-nya itu apa? Lookup array-nya itu adalah baris pertama dari data yang akan kita ambil, yakni data ini ya, sel yang masih kosong-kosong ini. Nanti supaya dia nanti dia tuh mampu membaca posisi si P itu ada di mana. Maka tabel array-nya atau lookup array-nya adalah ini, sel C7 sampai F7. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu selanjutnya adalah exact match. Exact match itu adalah dia memberikan pilihan antara 1, 0, dan min 1. Nah, ini karena kita menginginkan nilai yang pasti, maka kita pilih yang 0, menutup kemungkinan yang nilainya yang mendekati. Karena ini huruf, jadi tidak usah diperdulikan, maka langsung kita pilih saja huruf 0. Nah, seperti ini, lalu tutup kurung, kita coba enter. Nah, yang terbaca adalah hasilnya adalah 1. Maksudnya apa 1? 1 ini adalah kita kasih penomoran ya. 1 ini petani, 2 ini TNI, 3 karyawan, dan 4 wira swasta.
Nah, berarti kalau misal si tanda V ini atau checklist ini ada di bawah kolom petani atau di bawah selnya petani, maka dia akan menghasilkan nomor 1. Nah, kita coba drag ke bawah supaya menghasilkan nilai yang lainnya dari data yang ini ya. Nah, muncul 1, 1, 2, 3. Nah, kita cocokkan dengan tabel yang ini. Itu dia 1, 1, 2, 3 polanya. 1 kan petani, 2 Polri atau PNS, 3 karyawan. Nah, 1 betul ya petani ya. 1, 1, 1, 1 petani. Nah, yang berikutnya itu ada 2 ini berarti ada di kolom TNI, Polri atau PNS. Betul ya, 2. Nah, selanjutnya ada 3 ini ada di karyawan. Selanjutnya ada balik kedua lagi. Nah, itu ya, dan seterusnya. Ini ada 3 kali 4, tuh 3 kali 4, 3 lalu 1, 3 lalu 1. Nah, ini udah oke ya, cara mempraktekkan indeks dan match masing-masing. Nah, kita akan kolaborasikan supaya bisa mengisi secara otomatis kolom pekerjaan ini. Seperti apa? Kita coba menggunakan rumus indeks, diawali dengan rumus indeks ya, sama dengan indeks buka kurung. Nah, dia minta array. Kembali arraynya adalah pekerjaan atau opsi pekerjaan yang tersedia seperti ini. Lalu koma, kita pisahkan dengan tanda koma teman-teman. Lalu selanjutnya adalah karena yang diminta adalah baris number, maka kita masukkan angka 1 seperti ini. Lalu selanjutnya kita pindahkan dengan titik koma. Selanjutnya adalah, nah tadi kan angka 1 itu untuk mencari tahu, baris numbernya ini adalah ini ya. Baris numbernya itu adalah ini. Jadi 1, karena hanya 1. Nah, selanjutnya supaya terbaca ke arah bawah, maka kita perlu fungsi match. Langsung saja kita ketikkan fungsi match. Jadi dikombine ya, dikombinasi buka kurung. Nah, dia minta lookup array, lookup value, lookup value-nya yang mana? Lookup value-nya itu adalah array yang horizontal teman-teman, yakni yang ini. Nanti dia akan terbaca tuh bahwa si tanda checklist ini ada di posisi mana. Kalau misalnya dia di sini maka petani. Kalau misalnya tanda checklist di sini ada Polri atau PNS dan seterusnya. Oke. Nah, kita coba lookup array-nya itu lookup value-nya itu yang ini. Nah, ya. Lalu selanjutnya kita pisahkan dengan tanda titik koma. Lalu kita berikan pilihan 1, 0 apa bin 1. Artinya kalau misal nilai-nilai yang tersedia itu datanya ada yang mendekati, atau misal tidak ada data yang dicari namun hanya ada yang mendekati, itu bisa dibaca. Nah, berhubung ini yang data di sininya tidak ada angka, hanya huruf V saja, maka kita bisa menggunakan angka 0. Ini tidak terlalu penting sebetulnya karena yang sedang kita olah bukan angka ya, tapi huruf. Seperti itu. Lalu kita coba tutup kurung. 1 kali lagi karena ini masih kurungnya si ini ya, pasangannya ini ya. Nah, kita perlu 1 kurung lagi untuk melengkapi buka kurung yang ini. Nah, seperti ini. Kita coba enter. Hasilnya adalah value, berarti ini ada yang belum betul teman-teman. Kita cari tahu errornya di mana. Oke. Kita kelupaan memasukkan ini ya, di sini ya kesalahannya. Kita belum memasukkan lookup value-nya. Lookup value itu adalah huruf yang harus ditemukan, huruf di sel mana huruf itu berada, di sel mana huruf itu berada. Huruf itu yang dimaksud adalah huruf V ya. Maka kita harus memasukkan nih, sebelum tabel array C7 sama F7-nya, kita harus memasukkan dulu nilai acuannya, yakni karakter V. Kalau karakter bahasanya, kita harus mengupdate-nya dengan tanda petik seperti ini. Lalu jangan lupa titik koma. Nah, kita coba ya. Tuh, kebaca.
Tuh, petani ya hasilnya. Kita rata tengahkan posisinya. Nah, seperti ini. Untuk mengukur betul nggak sih bahwa rumus tadi bekerja dengan baik, penggabungan antara indeks dan match ini, kita cukup tarik saja ke bawah. Nah, seperti ini hasilnya. Kita coba kebenarannya. Adni benar nggak pekerjaannya petani orang tuanya? Adni petani. Andini Sumarni, apakah petani juga? Betul. Aderian Permana, Polri atau TNI? Oke, betul. Agus Maulana, karyawan. Kita ambil paling bawah, Zeta Putri Kemal. Nah, petani ya, betul ya. Nah, seperti ini teman-teman. Joko Wirya, karyawan. Itulah fungsi dari tutorial atau fungsi dari indeks dan match pada Microsoft Excel. Nanti teman-teman yang kerja mungkin di sekolah atau di kampus, sepertinya akan menemukan kasus-kasus seperti ini. Jadi gimana caranya kita buat ada kolom data dan ada kolom laporan. Nah, jika teman-teman nanti memerlukan bagaimana supaya si kolom pekerjaan ini terisi dengan otomatis dengan kita mengisikan data di sini, hasil surveinya misal, atau data hasil hasil pendataan dari orang tua siswa, maka bisa menggunakan rumus indeks dan match seperti itu. Oke ya. Nah, ini teman-teman, bagaimana kita menggunakan atau bagaimana salah satu fungsi dari sekian banyak rumus-rumus Excel yang dapat membantu kita di pekerjaan sehari-hari. Dan kali ini kita telah membahas indeks dan match. Kalau kiranya teman-teman suka video ini, silahkan like and comment. Nah, kalau ada pertanyaan juga share ya, jangan lupa. Kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar, tanyakan di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai Microsoft Excel, teman-teman bisa menanyakan langsung ke admin Sekolah Stata, teman-teman. Oke, itu saja ya tutorialnya. Terima kasih, semoga berbahagia dan semakin sehat. Bye.